Assalamualaikum, hello happy Flutter developer. Kembali lagi bersama saya Rangga Saputra. Selamat datang di channel. Ya, sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua karena sudah lebih dari 1 bulan ini saya tidak ada mengupdate video di channel YouTube saya karena pada dasarnya saya tidak atau belum memiliki formula terbaik untuk membalancekan antara kedua hal ini, yaitu aktivitas dan juga mengupload video di YouTube. Nah, pada hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan waktu yang sedikit luang untuk membuat sebuah video tutorial yang semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tema pembahasan kita adalah bagaimana caranya mengupdate path ADB atau ADB di sistem operasi Windows. Oke, sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu ADB atau ADB lah ya. Kalau karena di Indonesia penyebutannya kita menggunakan bahasa Indonesia. Apa itu ADB? Ya, secara singkat ADB itu adalah Android Debug Bridge. Ya, atau jembatan debug Android. Apa itu? Android Debug Bridge itu merupakan tools command line serbaguna yang digunakan untuk jembatan antara Android dan juga komputer. Bingung ya pasti? Sederhananya seperti ini. Ketika kita mendevelop sebuah aplikasi, maka kita membutuhkan yang namanya PC atau komputer atau juga laptop. Anggap saja ketika kita mendevelop sebuah aplikasi yang menggunakan Flutter, kita menggunakan yang namanya komputer dengan sistem operasi Windows. Komputer OS Windows. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menjalankan aplikasi yang kita develop, maka kita membutuhkan sebuah perangkat dengan sistem operasi Android. Nah, itu ada dua, teman-teman. Kita bisa menggunakan emulator atau kita bisa menggunakan perangkat yang sesungguhnya atau real device. Saya analogikan ya, seperti ini. Kita menggunakan yang namanya perangkat Android. Kalau diperhatikan, komputer tempat kita mendevelop sebuah aplikasi, kemudian perangkat Android untuk kita menjalankan aplikasi, ini merupakan dua hal yang berbeda, teman-teman. Perangkat Android ini baik secara emulator ataupun real device, walaupun emulator itu berada di dalam sistem operasi Windows, namun secara filosofis perangkat Android itu berbeda dengan Windows. Maka kalau kita analogikan, anggap saja ia terpisah oleh sungai. Nah, bagaimana cara menghubungkan kedua daerah ini, kedua tempat ini, kedua perangkat ini yang berbeda? Maka kita butuhkan adalah jembatan. Kita membutuhkan sebuah jembatan, yang mana jembatan itu kita kenal dengan sebutan ADB atau Android Debug Bridge. Paham ya sampai sini? Setelah terhubung seperti ini, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh ADB? Nah, ada berbagai macam aksi yang bisa dilakukan oleh ADB tersebut. Yang pertama, misalnya melakukan instalasi APK. Kemudian yang kedua bisa melakukan debug. Ketiga bisa melakukan proses uninstall. Yang keempat bisa memberikan akses ke unit shell, ke shell Unix untuk dapat menjalankan perintah yang lebih kompleks. Nah, seperti ini. Ini kira-kira ya. Ini yang poin keempat ini banyak ya, ternyata fungsi dari ADB itu banyak sekali. Oke, lanjut. Nah, secara default teman-teman, Windows itu tidak memberikan akses langsung ke ADB. Nah, jadi kan seperti ini. Kalau teman-teman biasa melihat programmer itu untuk uninstall atau menginstalnya kan menggunakan command line ya, seperti ini. ADB uninstall bla 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 gitu ya. Nah, tapi kita coba dulu, kita lihat apakah ADB ini ada terekam atau diketahui oleh Windows. Lag ya, ulang ya.
Kita coba command prompt adb. Nah, ternyata adb itu tidak, Windowsnya itu tidak tahu adb itu apa. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ketika teman-teman menginstal Android Studio, maka adb-nya itu akan secara otomatis juga terinstall. Nah, namun untuk mengaksesnya, kawan-kawan mesti masuk ke dalam folder platform tools. Foldernya itu ada di sini, di C users, nama kita, kemudian app data. Ini ya, app data. Kalau tidak ada app datanya, maka tulis sendiri di sini /app data lokal Android SDK, kemudian mana platform tools. Nah, di sini baru kita tulis di atasnya ya, cmd, maka kita tulis adb. Nah, ini banyak sekali perintah-perintah adb yang bisa kita lihat. Beda kan dengan yang sebelumnya, not recognize. Ternyata sangat ribet untuk bisa masuk ke dalam platform tools ini. Harus ingat, harus hafal. Nah, maka dari itu video pada kesempatan kali ini saya membuat video agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengakses adb command line-nya tanpa perlu masuk ke dalam folder platform tools seperti ini. Ya, dengan cara mengupdate path di environment variables di Windows. Dengan caranya seperti ini ya. Pertama kita copy dulu yang ini, kita blok, klik kanan, copy ya. Kemudian kita coba tulis di sini env, ini ya, edit the system environment variables. Klik environment variables, di bagian path ini klik 2 kali. Nah, new, paste kan, kalau klikan new, mana tadi, new, klik kanan, paste. Oke, kita close ya, semuanya kita close. Maka kalau teman-teman buka command prompt secara default di Windows tanpa masuk ke dalam platform tools dan environment variables tadi sudah kita update, maka kalau kita tulis di sini adb, boom, keren, selesai. Pemasangan path adb di environment variables Windows sudah berhasil kita lakukan. Maka selanjutnya adalah saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana penggunaan adb itu untuk mempermudah kita selaku developer dalam melaksanakan suatu task atau tugas. Ya, saya memberikan sebuah contoh bagaimana cara melakukan uninstall sebuah aplikasi menggunakan command line adb. Ya, saya pernah dapat kasus teman-teman di mana ketika saya melakukan proses uninstall sebuah aplikasi langsung di dalam Android dengan cara gini ya, klik tahan, kemudian pilih uninstall, selesai ya. Nah, maka sebenarnya beberapa filenya itu masih tersisa, sehingga ketika saya melakukan build ulang aplikasi tersebut, maka si Androidnya menolak. Dia beranggapan bahwa masih ada aplikasi sejenis yang tersisa di mungkin di temporary directory dan seterusnya. Saya juga tidak terlalu paham, tapi yang jelas ketika saya melakukan proses uninstall itu langsung melewati Android, pernah kejadian file-filenya itu tidak terhapus secara menyeluruh. Nah, maka cara terbaik adalah ketika saya otak-atik, saya coba-coba, ternyata menggunakan proses uninstall adb ini sangat baik sekali, merupakan sebuah cara yang terbaik menurut saya agar semua file-file APK tersebut terhapus. Kita coba ya. Oke, di sini saya memiliki sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Dios. Ini adalah aplikasi buatan saya sendiri untuk manajemen keluar masuk barang di gudang. Kita coba ya uninstall ini. Biasanya kan klik tahan yang seperti saya bilang tadi, kemudian tekan uninstall. Namun pada kali ini kita menggunakan metode adb. Kita coba ya di command prompt tadi, command prompt, kemudian adb uninstall spasi adb spasi ya, maaf, adb spasi uninstall spasi petik 2. Nah, tulis nama domain, tulis nama package dari Dios tersebut. Nah, mungkin cuman ini
kawan-kawan yang butuh effort sedikit, karena kita harus mengetahui apa package dari BIOS ini. Tapi kan secara logik, jika teman-teman yang membuild aplikasinya, maka teman-teman bakalan tahu ya, pastinya tahu apa sih package-nya. Oh ya, maaf untuk yang ini saya lupa. Kita break dulu sebentar, kita cek ya. Di sini ya, di Android, app, src, main, Android manifest. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata saya masuk pakai com.example.bios. Coba ya. Control paste. Oh, maaf, tidak bisa. com.example.bios bios.2. Lihat ya teman-teman, ini masih ada ya di sebelah kanan saya, masih ada APK-nya BIOS. Kemudian konsol dari ADB-nya itu, command line dari ADB-nya itu saya tulis ADB spasi uninstall spasi petik 2 com.example.bios petik 2 dan enter. Boom. Terhapus. Oke, mohon untuk supportnya teman-teman, untuk apa ya, untuk masukannya, kritik dan sarannya yang membangun pastinya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.